Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Kusmanitias dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam peninggalan dari Herman Willem Daendels dan juga Thomas Stamford Raffles. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Jalan Anyar Panarukan. Jalan Raya Anyar Panarukan merupakan jalan yang panjangnya 1000 km yang terbentang dari utara Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada tiap-tiap 4,5 km didirikan pos sebagai tempat pemberhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Untuk peninggalan Herman Willem Daendels yang kedua yaitu Gedung A.A. Maramis. Gedung A.A. Maramis adalah sebuah gedung bangunan peninggalan Belanda. Gedung ini terletak di Kompleks Kementerian Keuangan Indonesia di Jakarta Pusat. Gedung ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tanggal 7 Maret 1809 yang semula bertujuan untuk memindahkan Istana Batavia yang semula berada di muara Sungai Ciliwung untuk dipindahkan ke ibu kota Jakarta. Awal pembangunan gedung ini dirancang sebagai gedung pendamping Istana Gubernur di Kota Bogor. Pada tahun 1928, gedung ini diresmikan akibat dari keterbatasan dana yang semula akan digunakan untuk gedung istana tetapi dialihfungsikan untuk kantor besar keuangan negara dan kantor penting lainnya. Peninggalan selanjutnya yaitu Pangkalan Armada di Ujung Kulon. Pangkalan ini dibuat pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Pangkalan tersebut dimaksudkan untuk menghalau serangan Inggris. Alasannya dibangun di Ujung Kulon karena sangat strategis dalam menghalau serangan dari Sumatera ataupun dari Hindia melalui Samudra Hindia. Selanjutnya ada Mercusuar Cikoneng. Mercusuar Cikoneng terletak di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Anyar, Banten. Di balik tingginya yang menjulang, Mercusuar Anyar atau biasa disebut dengan Mercusuar Cikoneng ternyata memiliki sejarah panjang di balik pembangunannya. Mercusuar ini dibangun pada tahun 1885 oleh Belanda. Konon dari sinilah titik nol yang menjadi awal pembangunan jalan dari Anyar, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Menara setinggi 75,5 meter ini terdiri dari 18 tingkat yang dihubungkan dengan 286 anak tangga. Pada bagian puncaknya terdapat lampu yang berfungsi untuk menunjuk kapal-kapal yang melintasi perairan Laut Banten bagian utara. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii merupakan penggabungan nama dari dua orang penemunya yang mempublikasikan secara luas. Sebab bisa dipastikan sebelum dua orang yang dianggap penemu itu, warga Bengkulu sudah lebih dulu menemukan bunga Rafflesia arnoldii ini, namun tidak mempublikasikannya. Sir Thomas Stamford Raffles bersama asistennya yang bernama Dr. Joseph Arnoldii menemukan bunga raksasa ini saat menjelajahi hutan belantara Bengkulu di tahun 1818. Saat itu, ia menjabat Letnan Gubernur Bengkulu, jabatan tertinggi pemerintahan kolonial Inggris di daerah itu. Penemuan bunga Rafflesia arnoldii hanya salah satu dari sekian banyak peninggalan Raffles saat Inggris menguasai Indonesia. Yang kedua ada Kebun Raya Bogor. Thomas Stamford Raffles adalah inisiasi terbentuknya Kebun Raya Bogor yang indah seperti sekarang ini. Sebelum tertata rapi, awalnya Kebun Raya Bogor adalah samida atau hutan buatan yang dibuat pada zaman Prabu Siliwangi. Namun setelah Thomas Stamford Raffles mendirikan bangunan peristirahatan untuk para pejabat Hindia Belanda yang sekarang Istana Bogor di dekat lokasi samida, Raffles tertarik untuk mengubah samida tersebut menjadi kebun yang indah dengan dibantu oleh rekannya yang bernama Profesor Rainbow. Yang ketiga peninggalan yaitu ada lonceng Gajah Mungkur. Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles memiliki benda peninggalan di Keraton Kanoman Cirebon, yaitu lonceng Gajah Mungkur. Benda ini pernah digunakan sebagai penanda waktu sholat. Ketika Raffles berkuasa di Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi, ia pernah berkunjung ke Keraton Kanoman di Cirebon.
Selain berkunjung, Raffles memberikan cenderamata ke Sultan Komarudin atau Sultan Kanoman V. Hadiah tersebut merupakan bukti dari adanya pengakuan dan juga penghormatan pemerintahan kolonial Inggris kepada Kesultanan Kanoman Cirebon sebagai salah satu kesultanan yang mempunyai pengaruh di Nusantara. Untuk peninggalan Thomas Stamford Raffles yang keempat, yaitu ada buku The History of Java. Sejarah Pulau Jawa atau The History of Java adalah buku yang dikarang oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Raffles memerintah sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816. Buku ini menceritakan tentang keadaan penduduk di Pulau Jawa, adat istiadat, keadaan geografis, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, dan agama yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu. Buku ini diterbitkan dalam 2 bundle dan dicetak ulang pada tahun 1965 oleh Oxford University Press di London. Kemudian yang kelima ada Tugu Raffles. Kebun Raya Bogor memiliki beberapa bangunan yang memiliki nilai sejarah. Bangunan-bangunan tersebut bisa berupa gedung, tugu, sampai dengan kompleks pemakaman yang terdapat di dalamnya. Salah satu bangunan tersebut adalah Tugu Raffles. Sesuai dengan namanya, tugu ini dibuat oleh pemimpin Hindia Belanda pada masanya, yaitu Thomas Stamford Raffles. Tugu ini dilindungi dengan bangunan mirip gazebo yang melingkar menggunakan atap beton, diwarnai dengan cat berwarna putih dan dihiasi dengan ukiran klasik Eropa. Tugu Raffles ini dibuat atas bukti cinta Thomas Stamford Raffles terhadap istrinya, yaitu Lady Olivia Mariam yang meninggal pada tanggal 26 November 1814 di Buitenzorg yang sekarang Bogor akibat dari penyakit malaria. Pada saat itu, Lady merasa nyaman dan senang ketika berada di lingkungan asri Kebun Raya Bogor, sehingga pada saat ia meninggal, Raffles membuat tugu dengan menyematkan kata-kata yang telah dibuat Lady dalam tugu tersebut. Tugu Raffles ini dapat dijumpai tidak jauh dari pintu gerbang utama Kebun Raya Bogor, tepatnya di dekat area kolam gunting. Sekian penjelasan mengenai peninggalan-peninggalan sejarah dari Herman Willem Daendels dan juga Thomas Stamford Raffles yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.